Dalam operasi senyap ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Dan penangkapan ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitro Rohayanto. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Saat ini Noel sudah berada di KPK. Immanuel ditangkap diduga memeras perusahaan-perusahaan dalam rangka sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Pemirsa, ibu dan anak korban ledakan sumur minyak di Blora, Jawa Tengah dalam kondisi kritis dirawat intensif di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Sang suami korban menuntut ganti rugi dan pertanggungjawaban dari pemerintah dan pihak investor. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora, hanya pasrah melihat istri dan anaknya dalam kondisi kritis dirawat intensif di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Istrinya Yeti mengalami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan alami luka bakar 63%. Tidak hanya itu, Sukrin kehilangan mertua, saudara akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Ia pun menuntut ganti rugi dan pertanggungjawaban dari pihak investor maupun pemerintah. Melihat anakku yang sakit dan istriku yang seperti itu, ya harusnya itu pemerintah sama pemerintah daerah sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu. Sebelumnya, hari Minggu lalu, sumur minyak rakyat di Desa Gandu Blora terbakar. 3 orang tewas dalam peristiwa ini. Dari penyelidikan, sumur minyak tersebut ternyata tidak berizin alias ilegal. 12 orang telah diperiksa pihak kepolisian, sementara penyebab pasti ledakan masih diselidiki polisi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Polisi memburu pelaku pembacokan jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi telah periksa sejumlah saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Petugas Satreskrim Polres Grobogan telah memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi penyelidikan kasus pembacokan jurnalis iNews di Grobogan. Rekaman CCTV yang berisi detik-detik penganiayaan terhadap korban juga telah dibawa Satreskrim Polres Grobogan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain seperti sepeda motor korban serta baju yang digunakan korban saat dianiaya pelaku. Polisi sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku berjumlah 2 orang mengendarai motor, namun motif pelaku masih diselidiki. Perkembangan kasus sampai saat ini pelaku masih dalam proses penyelidikan serta yang telah dilakukan oleh petugas adalah mendatangi TKP, memeriksa beberapa saksi. Berdasarkan analisa pemeriksaan terhadap korban mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam. Sementara terkait adanya dugaan intimidasi, polisi belum bisa memberikan keterangan pasti karena harus menunggu korban kembali sehat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sendiri. Ironisnya, KDRT dilakukan di depan anaknya sendiri. Aksi kekerasan. Dalam video rekaman CCTV, seorang suami melakukan aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya yang merupakan pegawai bank swasta di Surabaya. Bahkan peristiwa kekerasan itu juga disaksikan anak pertama korban yang masih balita. Ironisnya, kekerasan yang terjadi sejak tahun 2023 ini seringkali dipicu oleh masalah kecil dan cekcok. Tidak hanya kekerasan fisik, korban IGF juga mengalami kekerasan psikis. Pasangan ini diketahui telah menikah sejak 2019 dan memiliki 2 orang anak masing-masing berusia 4 tahun dan 15 bulan. Kini kasus KDRT dilaporkan ke unit PPA Polrestabes Surabaya. Korban telah mengajukan visum psikiatri sebagai barang bukti. Terus ada juga peristiwa di 2024 yang mana pada saat hamil besar terjadi kekerasan fisik dan psikisnya. Dan juga di 2025. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pasti pelaku melakukan tindak aniaya
Sementara korban menjalani pendampingan psikologis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ratusan warga Kabupaten Pandeglang, Banten membawa truk berisi sampah dan menumpukannya di halaman kantor Bupati Pandeglang. Masa emosi menumpahkan sampah tersebut karena tak ditemui Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Aksi bawa satu truk sampah ini sebagai bentuk protes warga atas kerjasama pengelolaan sampah antar Pemkab Pandeglang dengan Pemkot Tangerang Selatan. Dalam kerjasama ini, sampah dari Tangerang Selatan akan dibuang ke TPA Bangkonol di Tegalogo, Kecamatan Koroncong, Pandeglang. Masa meminta perjanjian dibatalkan karena tumpukan sampah mencemari lingkungan. Ini aksi keempat kali kita. Kita sudah ultimatum sejak awal bahwa aksi ini akan semakin besar dan kami pastikan September gelap itu akan terjadi. Ya, kalau hari ini pun kami tadi indahkan, kami akan bawa masa lebih banyak. Warga juga meminta Pemkab Pandeglang membenahi terlebih dahulu TPA Bangkonol sebelum menerima sampah dari Tangsel. Sementara dari kesepakatan kerjasama dengan Pemkot Tangsel, Pemkab Pandeglang akan menerima bantuan keuangan khusus sebesar 40 miliar rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral pula ada sebuah mobil yang menabrak rombongan peserta karnaval di desa Seraten, Banyuwangi. Sementara sejumlah pemotor terekam kamera membongkar pembatas jalur busway. Dalam video yang beredar, para peserta karnaval yang merupakan remaja dan anak-anak menari di tengah alunan musik. Tiba-tiba muncul sebuah mobil hitam menabrak peserta karnaval. Beberapa peserta bahkan ada yang masuk ke kolong mobil. Informasi awal, mobil merupakan bagian dari rombongan dan membawa logistik untuk para peserta karnaval. Akibat peristiwa ini, sejumlah peserta karnaval terluka. Dalam video yang diambil supir truk ini, puluhan pemotor terjebak macet di jalur busway. Mereka kemudian berupaya menjebol jalur pembatas. Belum diketahui di mana kejadian ini, namun para pemotor terjebak ketika melintasi jalur busway di tengah guyuran hujan. Bangunan sekolah dasar negeri di Tulung Agung rusak tertimbun tanah longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 3 ruangan beserta dokumen dan buku di dalamnya rusak tertimbun material longsor. Warga bersama personel gabungan TNI Polri, relawan dan pemerintah setempat bergotong royong membersihkan material longsor. 3 ruangan di SD Negeri 2, Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Tulung Agung, Jawa Timur, rusak terdampak tanah longsor. Ruangan yang rusak yakni ruang perpustakaan, ruang kelas 4, dan kamar mandi. Diketahui longsor terjadi setelah kawasan Kradinan diguyur hujan deras. Tidak ada korban jiwa, namun dokumen beserta buku di dalam perpustakaan rusak tertimbun tanah. Proses pembelajaran untuk kelas 1 dan 2 dilaksanakan secara daring, sementara siswa kelas 3 dan 4 dijadikan dalam satu ruangan. Selain merusak sekolah, material longsor juga sempat menutup jalan poros penghubung wilayah Pagerwojo dan Kecamatan Bendungan, Trenggalek. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agua Faisal melaporkan. Viral, seorang suami mengamuk kepada sekelompok emak-emak yang menagih utang kepada istrinya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Emak-emak itu bahkan sempat diancam hingga disiram air comberan. Di kelurahan ketegangan terjadi antara seorang pria dengan sekelompok emak yang menagih utang istrinya di Kelurahan Pematang Pasir, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mengamuk dan terus melontarkan kata kasar, bahkan menyiramkan air comberan. Suasana semakin memanas karena kedua belah pihak tersulut emosi. Pelaku bahkan mengejar dengan mengacungkan senjata tajam serta mengajak duel suami korban. Beruntung, warga sekitar melerai dan mengamankan senjata tajam pelaku. Setelah peristiwa itu, pihak korban langsung melapor ke Polsek Teluk Nibu. Sama terus diapain lagi, Kak? Habis itu nggak terima lah, aku pula disiram sama air comberan, aku marah di situ.
Korban berharap polisi bertindak tegas memproses hukum pelaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Seorang calon penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar tujuan Kalimantan diduga tertipu tiket palsu dan dimintai uang oleh buruh pelabuhan. Usai viral, dugaan pungutan liar ini dalam pendalaman polisi. 400. Video berdurasi 1 menit 39 detik ini memperlihatkan seorang penumpang yang menarasikan sudah membayar Rp450.000 tujuan Balikpapan dan tertipu tiket palsu yang diduga adalah pungli yang terjadi di dalam Pelabuhan Makassar. Penumpang ini pun tertahan sebelum naik ke kapal hingga didatangi sejumlah porter atau buruh. Saat dimintai, ia mengaku tidak memiliki uang sebesar Rp450.000 dan hanya ada Rp200.000. Menanggapi hal ini, pihak kepolisian dari Polsek Soekarno-Hatta langsung memanggil 3 orang buruh atau porter yang diduga terlibat. Hasil interogasi, dugaan pungli ini hanyalah salah faham. Pihak kepolisian kini akan terus mengawasi aktivitas di kawasan pelabuhan dan meminta masyarakat yang merasa dirugikan untuk membuat laporan resmi agar bisa ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP tewas dibunuh temannya sendiri, lalu jasadnya dibuang ke parit di Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 pelakunya merupakan tetangga korban yang sempat merekayasa kematian seolah-olah kecelakaan. Setelah 2 bulan penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian Muhammad Ilham, remaja berusia 13 tahun yang jasadnya ditemukan dalam parit di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan petugas, mereka mengaku menganiaya korban dengan senjata tajam dan batu hingga tewas. Motif pembunuhan karena dendam dan sakit hati, korban kerap mengejek orang tua salah satu pelaku. Usai membunuh korban, pelaku sempat merekayasa kematian seolah-olah karena kecelakaan. Angka ini pelakunya ada 5, cuma baru kami dapatkan 4, 1 masih kami dalam tahap pengejaran dengan memukul batu ya. Sebelumnya pertengahan April lalu, jasad korban ditemukan warga di kawasan Jalan Kebun Sayur, Kecamatan Lubuk Pakam. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan sehingga Satlantas Polres Deli Serdang melimpahkan kasus tersebut ke Satreskrim. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Tawuran remaja terjadi di kawasan Kedung Manggu, Surabaya, Jawa Timur. 2 kelompok saling serang di jalan raya dengan membawa senjata berukuran besar. Tawuran antar pemuda ini pecah di Jalan Kedung Manggu Masjid, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok pemuda saling kejar-kejaran sambil mengacungkan senjata tajam berukuran panjang. Tawuran ini pun membuat takut warga yang melintas. Menurut warga, tawuran pemuda ini bukan pertama kali terjadi di kawasan tersebut. Kasus tawuran tersebut kini ditangani Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Polisi tengah menyelidiki dan memburu para pelaku tawuran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.